Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Ya, kita lagi di Bali dan hari ini kita mau coba segmen baru, jalan-jalan serem, JJS. Jadi kita bakal jalan-jalan di luar gitu ya, sambil ya mencari barangkali ada orang yang mau cerita horor. Jadi di podcast kita di Spotify itu akan tayang seperti biasa seminggu 5 kali. Jadi jangan lupa kalian tetap simak cerita-cerita kita seperti biasa sepanjang bulan, seminggu 5 kali hanya ada di Spotify. Tapi di YouTube ini kita akan ngisi segmen baru yang namanya jalan-jalan serem. Jadi kita akan jalan-jalan kemanapun gitu ya, sambil kita lihat, kita cari orang gitu ya, kita akan cari siapa aja yang punya cerita horor di jalan yang kita temui dan kita langsung rekam di tempat. Tapi di kesempatan pertama nih, di episode 1, saya ngajak Mas Ruli nih, kita lagi ada di Bali. Nah, episode ini kemarin udah diceritain ke saya gitu ya, tapi kita pengen coba rekaman sambil di jalan. Oke, kita langsung panggil Mas Ruli aja ya, buat cerita di episode perdana Jalan-Jalan Serem. Oke, selamat datang di What I See, di segmen baru kita, JJS, Jalan-Jalan Serem. Dan ya, untuk pilot project ini saya mau cerita yang mungkin udah lama terjadi tapi baru keingetan gitu. Kemarin kan ada episodenya Mas Dika ya, tentang tersesat di sebuah daerah. Nah, tapi ini tersesatnya di kompleks sendiri, yang mana kayaknya menurut saya lebih serem ya, karena bayangin kompleks sendiri tapi kita tersesat gitu. Ini ceritanya udah puluhan tahun yang lalu. Waktu itu saya masih SD. Dan kejadiannya itu terjadi oleh teman saya, teman main saya, ya, mainnya bareng waktu itu. Waktu itu seperti biasa, maghrib kita main bola bareng ya. Peluit terakhirnya adalah maghrib gitu ya. Dan waktu itu pulang, cerita ini sebenarnya singkat sih. Kita balik dari main bola, terus mencar gitu ya. Saya ke rumah saya, teman saya ke rumahnya gitu ya. Beberapa orang teman saya, dan salah satu teman saya namanya Budi lah, anggap aja namanya Budi. Dia pulang maghrib waktu itu. Kemudian sampai di komplek, dia tuh ngerasa kayak semua orang di kompleknya dia tuh nggak ada. Mungkin dia mikir karena maghrib gitu ya, semua di dalam. Tapi tuh kayak yang sama sekali nggak ada angin, nggak ada suara binatang atau apapun itu gitu. Jadi kayak yang sepi banget aja. Dia pulang, masuk ke komplek, nggak nemu-nemu rumahnya gitu. Aneh banget gitu. Padahal dari gerbang ke rumahnya dia tuh butuh waktu cuma 5 menit jalan kaki aja gitu. Ini sama sekali dia bolak-balik muter-muter di gang-gang yang biasa dia lewatin, tapi dia nggak nemu rumahnya gitu. Dan dia benar-benar stres waktu itu. Udah keluar air mata di pipinya, udah yang namanya anak kecil gitu ya, walaupun cowok, tapi dia udah stres banget, nggak tahu harus kemana. Muter-muter kompleknya sendiri, nggak nemu rumahnya, sampai akhirnya dia itu melewati sebuah pos yang ada di rumahnya, yang di kompleknya gitu ya, kayak pos ronda gitu, yang biasanya ditempatin bapak-bapak ngeronda. Kali ini, di waktu maghrib saat itu, yang dia temui, dia melihat 3 orang perempuan ibu-ibu
ibu-ibunya berpakaian biasa gitu ya, pakai daster, pakai ya baju ibu-ibu pada umumnya lah, baju santai gitu ya. Di pos itu ada 3 orang ibu-ibu yang wujudnya bisa dibilang normal, manusia. Tapi ibu-ibu itu tuh kayak dia tuh nggak kenal gitu. Dia nggak kenal sama ibu-ibu itu. Akhirnya dia ngeberanikan diri untuk mendekati 3 orang ibu-ibu itu di pos ronda ya. Dia deketin, kemudian 3 ibu-ibu itu posisinya 2 ibu-ibu di depan dan duduk di bagian depan pos ronda, dan 1 ibu-ibu di belakang, tapi 1 ibu-ibu ini nunduk dengan rambutnya agak ke depan gitu, menutupi mukanya. Agak creepy sih kata teman saya, udah lumayan agak ketakutan gitu ya. Ini ibu-ibu siapa? Kok nongkrong di sini yang saya nggak kenal gitu. Sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk bertanya, "Bu, rumah saya di mana? Saya anaknya bapak ini," gitu. Dia nyebutin nama orang tuanya. 2 ibu-ibu di depannya itu nggak ngejawab. Tapi 1 ibu-ibu di belakang itu dia ngejawab hanya dengan 1 gerakan gitu. Gerakannya kayak gini nih gerakannya. Jadi ibu-ibu itu kan yang di belakang tuh 1 nunduk gini kan. 1 gerakannya itu gini. Jadi nunduk sambil menunjuk sebuah gang. Yang mana gang itu tuh dia tuh udah lewatin beberapa kali, dan yang harusnya gang itu menuju rumah dia, tapi gang itu tuh balik lagi ke gang itu gitu. Sampai akhirnya teman saya ini stres, kayak jongkok gitu, kayak gini, nangis sendirian, dan gak lama terdengar suara yang ramai sekali, suara warga yang ribut, mukul-mukul benda kayak panci segala macam gitu ya. Yang mana warga ini adalah warga komplek tersebut yang mencari teman saya ini. Saya tahu, tapi saya nggak ikut nyari. Karena ya nggak boleh sama orang tua saya. Udah, kamu di rumah aja. Dan akhirnya teman saya ditemukan di gang tersebut. Di jam 11 malam. Teman saya tuh ngerasa tersesat tuh paling cuma 15 menit, tapi ternyata dia sudah hilang beberapa jam. Itu buat saya hal yang lumayan serem sih. Jadi teman saya ini masih ngerasa trauma bisa dibilang. Dan baru keingetan lagi cerita ini. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Dan ini sekali lagi adalah proyek pertama kita di jalan-jalan serem kali ini. Sampai ketemu. Dan oh iya, nanti kalau teman-teman juga punya cerita di sebuah daerah yang mau kita kunjungin, silakan mention aja nanti di komen di kolom komentar atau di Instagram kita, silakan. Oke, Mister mau ikut masuk ke frame? Ya, tadi episode 1 dari Jalan-Jalan Serem bersama dengan Mas Ruli. Kita lagi ada di Bali. Sekali lagi ini adalah eksperimen. Kita lagi di jalan nyari cerita-cerita horor. Bukan tempat-tempat horor ya, tapi cerita-cerita horor dari orang-orang yang akan kita temui di jalan. Untuk episode seperti biasa, akan tetap kalian bisa simak di podcast Do You See What I See, hanya di Spotify, linknya ada di bawah. Tapi khusus YouTube, kita akan coba eksperimen sekali lagi seperti permintaan kalian yang selalu minta, ayo dong ada videonya, jangan cuman suara doang. Nah, kesempatan kali ini kita akan mulai membuat video-video di jalanan dengan segmen namanya Jalan-Jalan Seram. So, kalau kalian punya cerita, tetap kirimkan seperti biasa ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Kita akan memberikan special merchandise. Kali ini lagi ada apa Mas Ruli ya? Oh, lagi ada kaos.
kaos yang bagus yang pasti kalian akan bisa dapatkan kalau cerita kalian sudah tayang. Tapi kalau kalian pengen dikunjungi dalam keadaan seperti gini di jalanan, atau kalian punya tempat yang bisa kita ngobrol enak, kita akan samperin kalian. Mention aja di kolom komen ataupun di Instagram kita. Sampai jumpa di episode 2 Jalan-Jalan Seram. Bye. Seribu